Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Hari ini kita tetap membahas masalah aki ya, karena teman-teman ini banyak yang bertanya ya. Kita bahas pertanyaan dari Hendra Pratama 7868 ya. Terima kasih Suhu atas informasinya, sampai berulang-ulang saya menontonnya. Oke, saya juga berterima kasih sudah support channel kami. Izin bertanya, apakah aki SLA yang disusun seri misalkan 60 volt ya aman jika diparalel dengan baterai rakitan LiPo 4? Jadi ini SLA, ini LiPo 4 ya, saya buktikan langsung, jadi teman-teman supaya nggak ragu ya. Kalau di paralel itu apa yang terjadi? Mestinya hal ini tidak boleh terjadi, karena ini voltnya berbeda, tegangannya berbeda dengan tegangan LiPo 4 ini, berbeda dengan SLA. SLA itu silt lead acid ya, silt lead acid itu asam timbal ya, asam timbal tapi yang di silt ya. Ini tegangannya kerjanya beda sama tegangan kerja LiPo 4. Kalau kita paralel, yang terjadi adalah karena ini LiPo 4 ini tegangan kerjanya dia lebih tinggi daripada tegangan SLA, otomatis ada arus yang mengalir dari yang LiPo 4 ini ke SLA. Itu seperti itu. Sekarang kita praktek aja langsung, kita buktikan ya. Ini kita ukur dulu ya. Ini saya paralel ya. Ini LiPo 4-nya saya paralel. Kita ukur di sini 14,07 ya. 14,07 ya. 14,07, sedangkan yang di ini aki litasidnya kita ukur 12,99 ya. Kita coba ya, kita pakai tegangan yang sama. Kita coba untuk cas ini dulu ya. Kita bikin ini dia kurang lebih full lah ya. Kita bikin full, dia full ya nih ya. Kita lihat tegangannya berapa ini. Harusnya berapa ini? 3 ampere, 2,7, 2,6 terturun ya. Ini nyatakan dia sudah lebih penuh ya. Penuh ya, dia hampir penuh ya. Dia 1,9, 1,8. Ya harusnya semakin kecil ya. Karena dia kecil. Nah, kita ukur tegangannya di sini berapa. Nah, teman-teman kan bisa lihat ya, tegangan 14,53 tadi. Nah, naik 15,54. Kemudian naik lagi. Itu ya, ntar lagi ya. Dia naik. Nah, berarti ini menandakan bahwa aki SLA ini sudah penuh, sebetulnya sudah penuh ya, harusnya itu 1,4, sudah mulai 1,4 ya. Itu sudah kecil ya. Nah, dia naik 14,55 ya, teman-teman bisa lihat di sini 14,55 ya. Nah, kalau ini digabung dengan ini misalkan ya, kita gabung ya, kita paralel ya. Ya. Oh ya, sebelumnya tadi kan kita sudah ukur ya ini ya tadi ya, berapa tadi? 14,06 ya, 0607 ya. Nah, kita paralel ya, apa yang terjadi ya, nanti kita lihat ya. Nah, kita kalau praktekkan gini kan baru bisa tahu ya nanti. Ini jangankan 60 volt, ini yang 12 volt aja sudah terjadi begini gitu loh. Kita coba ukur ya di sini ya. Naik kan 14,2627 ya. Sedangkan yang di sini dia sudah berapa ini? 1441. Teman-teman bisa lihat ya, 1441 ya. Sebetulnya kan lebih tinggi ini ya. Ini ya, coba ya ini ya. Nah, 1435 dia naik lagi 36 terus ya. Dia naik ya. Pada akhirnya ini nanti lebih tinggi daripada yang ini nanti. Lihat, kita lihat. Dulu ya, sudah 1440, ini 1446 ya. Kan sebetulnya kan lebih tinggi yang itu ya. 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 Oke ya, 1446 ya, 47 ya. Kita ngomong 1447 ya. Di sini kita ukur di sini 1441 ya. Nah, kita lepas ya sambungannya ya, paralel dengan itu kita lepas. Nah, kita juga lepas ini ya, chargernya ya. Nah, kita ukur tegangannya di sini berapa.
di akinya. Jelasnya cepat turun ya 13,3 turun cepat 13,68 67 66 65 turun cepat. Karena kenapa? Karena nanti dia stabil di tegangan kerjanya dia. Nah, tipe aki lead acid SLA itu kan singkatan dari silk lead acid. Nah, jadi aki asam limbal lah. Asam limbal tegangan kerjanya mentok dia di 14,1. Tapi kan biasanya dia tegangan kerjanya di sekitar 13,4 13,5. 13,3 13 antara segitulah 13,3 sampai 13,5. Nah, kalau dia stabil di situ, otomatis kan tegangannya ini kan lebih rendah daripada tegangan level 4. Kalau level 4 ini tegangan kerjanya normalnya itu dia di 14,1 14,2 di situ. Jadi terjadi perbedaan antara tegangan ini dan tegangan ini. Nah, belum lagi nanti kalau SLA ini arus self dischargingnya itu besar. Self discharging itu maksudnya gini, ini di charge full, kita charge full, kita diemin 1 minggu, dia akan habis, tegangannya akan habis, tegangannya kan turun banget gitu, mungkin tinggal 11, berapa gitu ya. Sedangkan level 4 ini self dischargingnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang ini, jauh lebih kecil. Jadi mungkin dibiarkan 1 bulan baru sama hasilnya dengan tegangan yang di sini. Turunnya seberapa banyak? Ini lebih pelan lah ya turunnya. Arus bocornya untuk yang secara internal arus bocornya itu kecil banget level 4. Nah, dari faktor beda tegangan kerja itu ke satu, kedua self dischargingnya juga beda, sehingga kalau di paralel itu otomatis nanti yang menanggung beban banyak itu adalah yang level 4. Karena kenapa? Nanti akan mengalir dari sini ke sana. Oke. Nah, kita buktikan ya. Sekarang tegangannya berapa ya? Kita buktikan ya. Ini tanpa charger ya. Kita lepas ya chargernya ya. Nah, ini sekarang tegangannya kita lihat di sini tinggal 13,12. 13,12. Nah, sedangkan yang di sini kita ukur masih 14,8. Ya, tadi kan 14,4 ya, tadi 14,41. Sekarang tinggal 14,08. Ya, padahal ini saya lepas duluan loh ya daripada yang ini. Saya lepas duluan daripada chargernya ini, saya lepas duluan untuk level 4-nya. Nah, ini penurunannya dia lambat sekali. Lebih lambat, jauh lebih lambat daripada ini nih. Kalau ini dia cepat turun sekali nih. Nah, sekarang tegangan ini turunnya kan lambat 14,07 nih. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita paralel? Nah, ini dia nanti akan transfer dari sini, dari level 4 ini akan transfer ke sini. Nah, kita buktikan ya. Tegangannya kan yang di sini tadi kita 13, berapa tadi? 13, berapa ini? 13,05 ya. Ya, kita pasangin dah ini. 13,05 ini. 13,2 ya. Ini kan turun terus ya. Ini kita tancapin ya di sini ya. Apa yang terjadi di atas? Teman-teman lihat. Ini dia 13,83 terus. Nah, ini mulai turun. Nah, karena kenapa? Dari sini disedot ke sini. Nah, ini turun. Buktinya turun. Jadi teman-teman lihat kan di sini kan 14,07 ya, 07. Nah, nanti jadinya berapa? Ini aja sudah 13,72. Ya. Nah, ini kesedot ya. Kesedot berarti ada arus mengalir dari sini ke sini. Nah, nanti yang pasti kalah yang ini nanti, yang level 4. Kalah duluan. Karena kenapa? Kesedot ini selalu arusnya mengalir ke sini, bocornya ke sini. Karena bocor paling besar di sini. Itu seperti itu. Nah, teman-teman lihat ya, saya lepas ya. 13,53, 51, dia cepat turunnya. Nah, ini. Nah, itu 49, berapa itu? Kan cepat ya turunnya ya. Tegangannya ini ya. Nah, sedangkan yang tegangan yang di sini sekarang jadi berapa? 13,79. Berarti tegangannya yang di sini
tadi kan 14,07, sekarang tinggal 13,82, dia turun. Karena kenapa? Kesedot dari sini ke sini. Jadi ini ada beban, seolah-olah ini menjadi beban nanti. Jadi pertanyaan Mas Hendra Pratama tadi itu terjawab ya. Kalau di paralel begini, di paralel antara SLA dan lithium level 4 itu akan merusak yang level 4. Nah, saya punya solusi yang lebih baik. Kalau kita punya SLA nih, misalkan 6, terus ininya juga level 4 juga punya 6 ya, misalkan gitu, sama-sama 6 ya. Lebih baik yang SLA dikumpulin dengan SLA di paralel ya, di paralel ya. Jadi 3 aki paralel ya, paralel 2 jadi 3. Kemudian yang ini di seri, masing-masing di seri. Kemudian yang level 4 itu juga sama, kan kita punya 6 juga. Itu di paralel juga 2, kemudian diserikan ke SLA-nya itu. Wow. Nah, itu lebih baik. Jadi tapi performanya perlu diingat, performanya seperti video saya yang beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa itu seperti discharge rate-nya kan berbeda kan, karena aki SLA dan aki level 4 itu kan berbeda discharge rate ya. Pipanya itu beda. Satunya kecil, ini lebih kecil, yang level 4 itu kan lebih besar ya. Jadi ya ngikuti nanti yang paling kecil. Harusnya nanti ngikuti yang paling kecil, aki yang paling kecil, pokok performanya yang paling rendah lah, itu ngikuti seperti itu, bukan rata-rata ya. Sekali lagi saya ingatkan, bukan rata-rata, tapi yang paling terkecil, itu seperti itu. Jadi solusinya, kalau kita punya aki SLA yang masih bagus dan kita mau paralelkan dengan level 4, itu jangan langsung diparalel begini, tapi ini diparalel sendiri, SLA diparalel sendiri, level 4 di paralel sendiri, baru diserikan. Itu seperti itu ya. Jadi solusinya itu. Nah, nanti mungkin dalam video-video saya selanjutnya saya buktikan itu untuk di sepeda listrik, sepeda motor listrik ya. Saya buktikan, saya gandeng antara SLA dan level 4. Dan nanti kita lihat ya, pengecasannya, pemakaian arus apa segala macam kita lihat juga ya. Jadi saya buktikan bahwa itu bisa dipakai. Dan pesan saya gini, teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan tidak punya uang untuk ganti baterai lead acid ini, diganti untuk ke beralih ke level 4. Kalau tidak punya uang banyak sekaligus, kita nyicil ya, sebagian aja. Nah, caranya itu tadi, diganti yang sebagian yang memang aki yang SLA-nya lead acid itu yang sudah mulai soak, itu diganti dengan level 4. Itu seperti itu, bisa, dan itu pasti bisa. Nanti saya buktikan di sepeda motor saya. Nah, tonton video kami secara berurutan supaya teman-teman punya pengertian, punya gambaran mengenai sesuatu, mengenai baterai atau aki atau apapun gitu, seperti itu ya, supaya kita bisa berkreasi lebih lanjut, tidak terbatas dengan barang yang ada, tapi kita bisa berkreasi menurut maunya kita gitu, semaksimalnya. Terima kasih, salam sehat, sampai jumpa.